jumpa lagi sama aku. Kali ini aku mau membahas tentang self-esteem. Nah, self-esteem ini ditentukan oleh seberapa kamu bisa mencintai, menghargai, dan mengapresiasi diri kamu sendiri. Self-esteem ini menentukan banget buat kesuksesan kamu, buat prestasi kamu. Self-esteem yang rendah, yang buruk, itu akan mempengaruhi terhadap kesehatan mentalmu, rasa tidak percaya diri, depresi, stres, atau mungkin bahkan terjerumus ke dalam hubungan yang tidak sehat. Tapi kalau kamu punya self-esteem yang terlalu tinggi, kamu bisa aja jadi orang yang narsistik nantinya. Jadi yang sedang-sedang aja ya. Nah, biar lebih jelas, ayo kita kupas tentang ciri-ciri self-esteem yang sehat dan self-esteem yang buruk. Oke, sekarang kita akan bahas self-esteem yang sehat. Di sini aku akan uraikan 8 ciri-cirinya. Yang pertama, dapat menolak permintaan orang lain jika kamu merasa tidak ingin melakukannya. Misalkan, temenmu ngajak kamu nonton konser, tapi kamu tuh gak suka gitu nonton konser. Kamu bisa akhirnya bilang ke dia, sorry ya, gue kayaknya belum bisa deh join sama lo gitu, karena gue sebenarnya gak terlalu suka sih nonton konser gitu. Gue gak suka kebisingan, gue gak suka rame-rame. Sorry ya, mungkin lo bisa cari teman yang lain. Nah, intinya kamu bisa menolak apapun itu ketika kamu ngerasa kamu gak bisa gitu. Oke, yang kedua, tidak selalu memikirkan pengalaman negatif pada masa lalu. Setiap orang itu akan punya masa lalu yang baik dan yang buruk gitu. Tapi untuk self-esteem yang sehat itu dia tidak akan berpikiran dan terjebak di masa lalu yang buruknya. Dia akan selalu memandang hal positif ke depannya. Dia akan punya pandangan, oke, gue punya masa lalu yang buruk, tapi gue masih punya masa depan. Gue bisa bangun masa depan itu dengan hal-hal yang baik. Gue yakin kesempatan itu akan selalu ada kok. Gue yakin gue bisa kok menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Nah, kayak begitu. Kalau orang udah kayak punya, kita bilangnya positive vibes gitu, itu adalah ciri kalau dia punya self-esteem yang sehat gitu ya. Yang ketiga, dapat mengekspresikan kebutuhan diri sendiri. Dia bisa mengungkapkan dia maunya apa, maunya bagaimana, seperti apa, tanpa rasa gak enak. So gak usah takut buat ngungkapin apapun perasaan lo, apapun mau lo. Yang keempat, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Kita tuh perlu ya mengenali, mendalami, memahami diri kita gitu. Kekurangan yang gue punya tuh apa ya sebetulnya gitu. Tapi gue juga pasti punya kelebihan nih gitu. Kelebihan gue tuh apa? Nah, kita sebisa mungkin, dan kalau bisa di list tuh, bikin list di buku, kita tulislah, oh kelebihan gue ini gini, kekurangan gue gini. Jadi tuh kamu bisa menerima apa yang menjadi kekuranganmu. Oke, poin yang ke-8 adalah mencintai diri sendiri. Nah, ini sebagaimana kita mencintai orang lain atau mencintai pasangan lah ya, katakan, apa yang akan kita lakukan ketika kita mencintai pasangan kita? Automatically kita akan menjadikannya prioritas. Nah, lalu kita akan perhatian kepada dia. Bahkan mungkin kita akan memberikan sesuatu yang mana dia tuh nggak minta ke kita gitu. Ya toh? Nah, begitupun dengan mencintai diri sendiri. Kita harus bisa memprioritaskan diri kita. Kita harus bisa mengutamakan kebutuhan diri kita. Kita harus memberikan hak-hak yang diri kita ini butuhkan gitu. Kita harus menjadikan diri kita ini spesial.
Nah, tadi adalah ciri self esteem yang sehat, yang baik. Terus gimana ciri-ciri self esteem yang rendah? Ya udah pasti kebalikan dari self esteem yang sehat tadi ya. Nah, yang pertama, percaya bahwa orang lain lebih baik daripada diri sendiri. Oh, itu perasaan yang salah ya. Oke, mungkin orang lain memang pada kenyataannya adalah lebih baik dari dirimu sendiri. Tapi sadarilah bahwa setiap orang itu punya kelemahan dan kelebihannya sendiri. Punya sisi positif dan sisi negatif. Punya sikap yang baik juga sikap yang buruk. Nah, yang kedua, selalu terpaku pada kelemahan diri sendiri. Nah, misalkan, gue lemah, gue nggak bisa berbahasa Inggris, fisik gue juga nggak yang seoke itu gitu. Janganlah fokus pada hal-hal yang menjadi kekuranganmu gitu, tapi fokus pada kelebihanmu gitu. Yang ketiga, takut gagal dalam mencoba sesuatu yang baru. Nah, ini dirinya itu dipenuhi dengan ketakutan untuk mencoba, ketakutan nantinya takut dibully, takut tidak diakui, takut malah dihina gitu. Gak usah pedulikan apapun itu yang belum terjadi, dan gak usah pedulikan apa yang menjadi di luar kontrol kita gitu. Yang keempat, sulit untuk menerima pujian dari orang lain. Nah, kadang ada orang yang self esteemnya rendah itu ketika dia dipuji, misalkan, kamu kelihatan cantik banget ya hari ini. Kok biasa aja, cantik kan juga kamu. Itu salah gitu. Jadi ketika kamu menerima pujian apapun itu, terima kasih, sadari bahwa gue tuh dipuji loh sama orang, berarti gue tuh diakui gitu sama orang bahwa gue keren, gue cantik gitu. Orang lain aja tuh menyadari loh, masa kamu enggak gitu, kayak gitu. Terus yang kelima, lupa dengan diri sendiri dan selalu mendahulukan orang lain. Nah, ini juga nih salah satu self esteem yang rendah, kayak ya udah deh, gue tuh temukan orang lain deh, kasihan dia gitu, gak enak gue sama dia gitu. Gue pinjemin dulu deh duit gue ke dia gitu, walaupun sebenarnya ini duit gue butuh sih buat kebutuhan yang urgent gitu, kayak misalkan bayar SPP atau apalah gitu. Itu adalah sesuatu yang salah gitu. Jadi jangan lupakan dirimu sendiri. Oke, yang kelima, lupa dengan diri sendiri dan selalu mendahulukan orang lain. Nah, ini adalah ciri self esteem yang rendah berikutnya. Sudahlah, kita itu tidak perlu untuk terus-menerus mengutamakan orang lain. Contohnya kamu udah nabung nih, karena kamu mau ke Bali misalkan, karena wishlist kamu di tahun ini adalah ke Bali. Kamu akan ke Bali 2 bulan lagi, tapi tiba-tiba ada temenmu mau pinjem uang ke kamu gitu, dan itu pun untuk kebutuhan yang sebenarnya tidak terlalu urgent gitu, misalkan untuk beli motor gitu, padahal motor dia tuh masih ada. Pinjem dong uangmu, nanti 3 bulan lagi ku bayar. Padahal kamu udah bener-bener set nih gitu, bahwa 2 bulan lagi kamu akan ke Bali. Nah, kamu tuh bisa bilang ke dia bahwa sorry ya, gue mau ke Bali dalam waktu 2 bulan lagi. Karena kamu gak enakan nih orangnya, kamu pinjemin dah tuh uang kamu itu ke dia gitu, dengan alasan bahwa gak enak gue sama dia, nanti kalau gue gak pinjemin dia marah, nanti kalau gue gak pinjemin gue dijauhin. Padahal kamu lupa bahwa ke Bali adalah wishlist kamu di tahun ini, dan 2 bulan lagi kamu akan jalan. Terus kamu lupa bahwa apa yang menjadi kebutuhan kamu itu adalah sesuatu yang harus kamu prioritaskan terlebih dahulu gitu. Yang keenam, sulit untuk menolak permintaan orang lain jika kamu tidak benar-benar ingin melakukannya. Ya, jadi
kebalikan dari yang tadi ya. Kalau misalkan kamu memang nggak bisa untuk join sama dia, untuk menerima ajakan dia, ya udah harusnya kamu bisa menolak itu. Jangan apa-apa tuh, oh yaudah gue join aja, padahal sebenarnya kamu tidak menikmati, kamu tidak interest sama hal itu gitu. Jangan kayak begitu. Lalu yang ketujuh, tidak percaya pada diri sendiri. Nah ini self confidence yang rendah itu buruk ya gitu. Kamu harus percaya kalau kamu tuh bisa, kamu mampu. Kamu jangan selalu terpaku pada kelemahan yang membuat percaya diri kamu tuh semakin menurun gitu. Jangan, kamu juga punya value, kamu punya nilai lebih, kamu punya keunikan kamu sendiri gitu. Yang kedelapan, selalu membandingkan kualitas diri sendiri dengan orang lain. Kamu selalu membandingkan orang lain tuh lebih oke, lebih hebat, sedangkan gue mah apa tuh cuman kayak begini doang. Nah, jangan berpikir kayak begitu ya. Setiap orang lagi-lagi punya keunikannya sendiri-sendiri. Nah, jadi itu aja pembahasan kita kali ini mengenai self esteem ya. Semoga kita bisa memiliki self esteem yang sehat. Sayangi, cintai, hargai dirimu sendiri biar kita bisa menjemput takdir baik kita. Oke? Jangan menyerah, tetap semangat. Hal indah akan terjadi pada kita selagi kita mau. Dan thank you so much for watching. Thank you so much yang udah like, comment, and subscribe. Love you. See you.